Balik lagi di studio Balik bola. lagi. Dan kalau kemarin-kemarin kan cuman ada lu berdua nih. Iya. Lu Bang Karyo, terus juga ada Oh lu baper ya? Ada yang bilang kan, Bang berdua aja biar fokus bahasannya iya, gitu. ada yang bilang kayak gitu. Lu ngerti gak sih perasaan gua pas lagi baca gitu. Thank you ya yang udah komen gitu. Mewakili kami. Ya, tapi kan kita kan selalu mendengar apa gimana? Aspirasi Aspirasi, masyarakat dan warga-warga Baru semua kan. 30 detik langsung salah dia. Tapi kebetulan di episode kali ini Bang Karyo nggak bisa hadir ya karena dia memprioritaskan sesuatu yang memang harus diprioritaskan. Gua pikir bakal difitnah, ternyata tidak. Masih Dan baik bocah ini. Hari ini kita bakal ngomongin apa aja karena ini Ya, baca deh. ada tentang pramusim. Yang pramusim bakal diadain di minggu depan ya, Amerika. minggu ini ya. Iya. Terus juga ada jersey baru kita di musim 2024-2025. Ini yang home-nya ya, udah keluar. Home-nya sama jersey kiper udah ada. Oh, jersey kiper udah ada. Iya. Terus juga ada tentang dramanya Enzo Fernandez. Minggu lalu Enzo Maresca, sekarang Enzo Fernandez yang Nah, dibahas. emang kamu kalau ini suka ada drama-dramanya ya. Kalau Iya. Amerika gini kan pemilik kita sekarang udah Amerika kan. Iya betul. Terus juga ada tentang transfer update. Nah, tungguin aja nanti bakal kayak gimana ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita mau ngomongin jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa di-subscribe Studio Bolanya karena kalau Oke. kamu subscribe nanti kan kayak lagi buka YouTube bakal keluar nih. Kita Oke. kalau ada episode baru ya, boleh dipencet juga tombol loncengnya. Jadi kalau kita update ada apa-apa kamu langsung tahu tuh masuk ke email kan ya. Iya. Dan kalau subscribe dapat pahala katanya. Jangan lupa juga di like dan juga di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Buat pacar kamu mungkin gak suka Chelsea, kamu racunin nanti jadi suka Chelsea kan ya. Di komen juga karena komenan kamu pasti kita baca ya. Dibaca. Kayak kemarin ada yang bilang katanya Thiago Silva tuh ke Fluminense. Iya, Fluminense Fluminense, gitu. Itu keren deh tuh. Dia suka komen di YouTube ya. Pokoknya nanti kita bakal baca juga ya, pasti dibaca. Sebelum kita mulai studio bolanya, kita lihat dulu dong yang satu ini. Kita mau ngucapin dulu congratulations buat Selamat. pemenang kompetisi di bulan Juni ini ya, Juni-Juli ini ya. Iya. Dan ada pemain Chelsea juga, kayak pemenang Euro, ada Spanyol yang ngalahin Selamat Inggris. buat fans Spanyol, selamat buat Marc Cucurella. Dan di Premier League yang menang Euro ya 2024 di Jerman ini cuman ada 3 kan. Siapa Raya, terus juga Rodri dan juga Cucurella. Cucurella. Aduh, lu bisa nggak lagunya? Kukurela makan bla 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 bla. Kukurela makan Dan bla bla pemenang bla. selamat juga kepada Enzo Fernandez. Nah, menangin Copa America. kan CONMEBOL 2000. Berarti Sebenarnya nggak CONMEBOL juga, karena itu tuh? digabung sama CONCACAF. Yang tamunya dari CONCACAF gitu. Penyelenggara di Amerika gitu, dan Hmm. digabung sama zona CONCACAF gitu. Dan Enzo menangin. Ya. Back to back lagi menangnya kan? back to back, dan habis menang Piala Dunia juga gitu. Wah. Sesuai chance mereka sih. Apa Entar tuh? aja chance-nya. Nah, tapi karena Enzo itu menangin Copa Copa America. America, nah ternyata setelah perayaan kemenangannya itu, Ya. ternyata malah jadi blunder nih buat Enzo ini kan. Kita bisa manggilnya Enzo nggak sih? Karena kan masih muda. Gua kan? bisa. Lu bisa. Jadi ada drama nih, yang Ya. mana dramanya malah jadi bikin internal Chelsea agak kacau juga nih. Jadi kayak unfollow gitu kan, kayak anak muda banget. Nggak setuju dikit unfollow. Kalau kita ngelihatnya ini maksudnya kita tidak bisa bias ke A atau ke B gitu. Kita harus berada di tengah, dalam artian kita menceritakan kronologinya sedetail dan sefakta mungkin gitu, karena nggak boleh ada condong kanan condong kiri gitu, karena yang kita tahu yang melakukan ini pemain Chelsea dan yang dirugikan adalah pemain Chelsea juga gitu. Nah, kalau kita runut ke awal perkaranya, jadi ada sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh skuad Argentina
di bis mereka ketika setelah perayaan kemenangan mereka di Copa America. Iya. Pada dasarnya kalau misalkan nyanyi Euphoria di bis gitu sah-sah aja ya. Benar. Ya kan? Dan nggak ada masalahnya. Cuman kita mesti tahu yang dinyanyikan itu apa. Nah ini gue coba karena bukan dia nyanyi pakai bahasa ini ya, Spanyol Argentina. ya. Spanyol. Oh gitu. Oke. Maksudnya kita artikan ke Inggris ya. Intinya liriknya itu adalah they play for France, dia main untuk Perancis, tapi orang tua mereka dari Angola. Oke. Dan ibu mereka dari Kamerun. Sementara ayah mereka dari Nigeria. Dan pasportnya mereka tetapi adalah Perancis. Nah, gitu. Dan ini dibilangnya adalah rasisme gitu kan. Ya. Karena kalau memang hal ini maksudnya sudah dilakukan sama beberapa orang yang bermain di Eropa, artinya yang mereka kelahirannya di Afrika, kayak di Mali, kayak di Aljazair, kayak di Pantai Gading, tapi mereka membela kesebelasan yang berbeda dari mereka lahir gitu. Ini kan sudah acap kali terjadi kan? Banyak. Nggak baru-baru ini aja gitu. Nah, lagi-lagi kita jangan membela ke salah satu ini nih individu gitu. Kita nggak bilang apa yang dilakukan sama Enzo ini bener juga, enggak ya. Kita hanya menceritakan kronologisnya biar lebih jelas. Nah lalu yang lebih kasihannya lagi adalah dampak dari nyanyian Enzo ini membuat rekan timnya di Chelsea sebanyak 10 orang mengunfollow Instagram Enzo. Nah, ada siapa aja? Ada yang pertama, Malo Gusto, Wesley Fofana. Lanjut, terus Badiashile, Disasi, Ngkungku, pemain Prancis semua tuh. Ugo Cuku, Malangsar. Itu yang Prancis. Malangsar bukan Prancis. Prancis, bro. Prancis ya, bukan Senegal. Prancis. Oke, terus? Nah, itu yang Prancis. Yang di luar Prancis ada Fofana. Datro Fofana. Dia Pantai Gading ya. Terus Romeo Lavia juga. Waduh. Yang terakhir Armando Broha. Oh, tuh unfollow dia. Sampai Broha juga loh. Padahal kan Broha kan Eropa misalkan ya. Nah, lucu nih kalau Broha itu dia memang kalau gue boleh bilang ya, dia bisa dibilang masih ada jiwa-jiwa aktivisnya. Oh, karena SJW-nya. Kalau dari pemain dari Albania tuh memang jiwa fightingnya tuh suka keluar gitu nih. Kalau ada karya pasti dibilang sama dia. Gitu. Jadi kemungkinan Broha ini pro terhadap sesuatu yang sedang dirugikan. Gitu. Padahal ya ayah dari Enzo Fernandez itu udah bilang kayak Enzo ini bener-bener menyesali perbuatannya. Oke. Gitu. Dimana seharusnya Enzo ini tidak menyanyikan itu. Dalam arti dia tidak punya ini dari bapaknya Enzo ya, bukan dari gua. Dia bilang Enzo nggak ada maksud, untuk melukai hati teman-temannya. Tetapi walaupun Enzo diminta maaf, teman-teman itu nggak ada yang merespon. Iya. Itu yang bikin Enzo sakit hati. Udah minta maaf secara publik misalkan, naruh di sosmed, terus juga ternyata udah connect misalnya ngechat atau telepon teman-teman secara langsung juga gitu kan. Tapi yang gua rada kepikiran nih, lu kan tadi udah bilang siapa-siapa aja pemainnya. Rata-rata kan pasti pemain yang emang keturunan Afrika gitu kan. Malah Jackson enggak. Nah, itu dia. Masih ada yang pro. Maksud gue masih ada yang tidak memusuhi Enzo terhadap kasus ini. Jackson enggak. Jackson malah ngeposting support. Malah posting foto dia sampingnya ada si Enzo. Lagi main sama anak kecil. Oh iya, enggak, maksudnya foto ketika latihan ada. Jadi Enzo, Cucurella sama Jackson. Tiga tuh. Tapi ini antara dia support atau antara dia mau ngasih congratulation karena dua temen ini abis menang di negaranya. Oh iya. Gitu. Benar-benar. Nah kan itu tadi ya. Terus juga ada tambahan apa nih yang lu tahu nih? Nah, kalau misalnya kita runut sedikit nih ya ke 5 tahun dari sekarang, itu sebenarnya Jose Mourinho udah pernah rewel duluan nih perihal ini.
tentang skuad yang isinya pemain naturalisasi semua. Iya. Oke. Apa kata Jose Mourinho? Terkhususnya untuk pemain dari Afrika ya. Intinya di sini Jose Mourinho ngomong seharusnya dunia ini menyadari bahwa pemain di Afrika itu mempunyai kemampuan yang setara dengan pemain yang ada di Eropa. Karena pemain Afrika ini kan tersebar ya. Ada di benua Eropa, ada di benua Afrika juga, ada di benua Amerika, bahkan Asia gitu kan. Artinya kemampuan mereka ini sudah bisa dikatakan setara dengan pemain top lainnya. Nah, dia pernah bikin opini dan dia merasa bahwa opininya ini sebenarnya nggak akan populer, tapi dia mau ngomong aja gitu. Dia ngomong, I know I won't be popular for making this statement, ya kan? Tapi FIFA itu harus menyadari, harus membuat tindakan yang dimana pemain yang lahir di Afrika itu ditolak kalau bermain di negara yang bukan tempat dia lahir. Contoh ya, pemain A lahir di Mali, dia mau jadi pemain Prancis misalkan, nggak boleh tuh sama FIFA. Jadi tetap harus ngebela si Mali itu. Ya, gue bilang pemain A ya, nggak bilang sama siapa. Nah, statement yang dibilang sama Mourinho ini sepertinya di 5 tahun lalu itu masih belum ada nih hal yang kayak gini kan. Tapi lagi-lagi karena dia terlalu visioner ya, akhirnya kejadian. Nah, intinya kita mengembalikan lagi penilaian ke teman-teman semua yang nonton. Kira-kira yang dilakukan Enzo ini seperti apa dan bagaimana cara teman-temannya merespon ucapan maaf dari Enzo gitu. Di sini kita sekali lagi tidak mentolerir adanya tindakan rasisme dan juga penghinaan suku, ras, agama ataupun yang sesuatu yang melawan norma dan adat istiadat. Dan ini juga udah sesuai dengan statement dari Chelsea ya. Chelsea sendiri pun juga udah ambil sikap bahwa Chelsea tetap berada di stand-nya yaitu against for racism. Nah, gitu. Itu kan dramanya tadi. Cuman menurut lo bakal berdampak nggak sih buat skuad Chelsea di musim depan? Kalau yang gue pikir sekarang ya, ini mau nggak mau, kalau misalkan opini gue nih, ternyata Chelsea mau bertindak keras gitu, atau misalnya mau bertindak yang rada kaku gitu misalkan, oh ya udah, ini gara-gara Enzo udah terlalu begini banget, mau nggak mau, ya udah Enzo dijual aja. Nah, jadinya yang lain tuh tetap kompak gitu kan. Jadi orang-orang pada tahu nih Chelsea ngedukung banget tentang kesetaraan semua kesetaraan nggak rasis lah gitu kan. Terus jadinya juga jadinya besok-besok nggak ada yang kayak gitu lagi. Nggak terulang lagi. Biar nggak jadi kebiasaan kan. Pada main sosmed gitu kan. Iya, ini sebenarnya omongan lo ini mewakili beberapa pandangan netizen. Karena secara nggak langsung sebenarnya fans Chelsea ini terbelah. Oh iya. Nggak, tadi kan kita bilang kan kita di tengah nih ya. Kita nggak condong ke kanan, condong kiri, nggak, kita tengah nih. Tapi pernyataannya kebelah nih antara satu yang membela Enzo, yang ngomong bahwa ini pemain Chelsea yang kesindir lebay banget nih. Gitu. Padahal kan Enzo udah minta maaf gitu kan. Lu juga profesional, nggak salah kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak, wah gila nih Enzo. Baru menang, maksudnya menang tapi nggak kira-kira nyanyiannya gitu. Nah, yang ngomong pertama nih, yang bilang pemain Chelsea lebay, misalkan gitu ya, itu mereka yang mengatakan bahwa pemain yang tersindir kebanyakan adalah pemain yang tidak memberikan effort atau dampak ke Chelsea di musim kemarin. Karena kan yang marah kan Fofana. Iya. Fofana cedera setahun. Lavia cedera. Malangsar hilang. Nkunku juga. Terus si Ugo Chukwu juga main Senin Kamis. Nggak ada. Fofana main di Burnley, ya kan? Jadi paling Gusto. Nah, paling Gusto sama Badasil sama Disasi. Badasil juga nggak ada. Disasi sama Gusto. Badasil nggak ada. Kan kita kehilangan Piala Carabao Cup gara-gara siapa yang masuk tuh menit-menit terakhir. Oke, iya benar. Nggak, maksud gua banyak yang bilang kayak daripada Enzo cabut, mending orang-orang itu aja yang cabut. Gitu, tuh kata si A. Tapi ada juga yang bilang si B,
Enzo nih harusnya dikasih hukuman yang berat sampai pelarangan bermain beberapa game lah gitu. Maksudnya adalah untuk membuat mereka ini efek jerah. Tapi nggak sampai ada yang ngomong bahwa Enzo dijual aja. Itu gue nggak nemu sih. Cuman yang gue nemu kayak tadi hukum yang ini aja yang berat, hukum internal. Oh gitu. Mungkin kayak waktu kasusnya Greenwood di MU. Nah akhirnya kan dia di loan tuh Greenwood ke Malaga di MU, kan. Terus Malaga Getafe kan. Terus si Carlos Tevez ini yang menolak main. Nah mungkin kan bisa jadi kayak gitu kan. Cuman sih kalau gue pribadi ya mendingan ya udahlah Enzo dijual aja, rugi dikit nggak apa-apa gitu kan. Kita Enzo dijual? Waktu itu kan dia 100 juta kan. Maksud gue nggak apa-apa. Jadi pemain Chelsea kedepannya tahu nih besok-besok kalau main sosmed harus lebih aware awas nih. Diri. Iya, itu kan gara-gara ke-upload kan. Maksudnya dia lagi live kan. Live. Gara-gara sosial media kan. Tapi sorry nih, gue melenceng dikit ya. Mungkin ya yang ngebikin ini gede itu bukan Enzo ataupun internal timnas Argentina gitu. Tapi netizen pasti. Iya, ya kan? Netizen. Gokil ya, tangan netizen cepet banget ya. Gimana gitu kan, namanya worldwide gitu kan, lagi terpantau banget jadi trending topik tuh menang Argentina. Nah kalau lu bilang kayak tadi Enzo dijual aja, berarti gue stand gue ini berarti teman-teman Enzo stay, teman-teman yang di dalam tadi itu yang cabut-cabut yang apa merasa tersindir, ayolah menjadi berbesar hati aja gitu. Maksudnya kehilafan itu suka terjadi dan nggak ada salahnya buat kita menerima permintaan maaf yang gue yakin sih Enzo pasti tulus lah minta maafnya. Iya, kita kalau kata Bang BG di Twitter ya, kita tunggulah kebesaran hatinya Enzo. Iya gitu. Nah, kok Enzo sih? Ya kan? Yang merasa dirugikan. Iya, Enzo-nya juga maksudnya ke teman-temannya yang itu kan. Enzo kan udah minta maaf. Oh ya udah, cuman melihat ada lagi kebesaran hatinya atau kayak gimana gitu. Mungkin dengan keadaan kayak gini dia jadi nggak ngambil libur setelah Copa America, langsung balik. Gara-gara lu ngomong kayak gini, tadi gue baru ngeliat story-nya Enzo lagi di pesawat sama anak-anaknya sama istrinya. Kayaknya dia pulang ke London tuh. Oh, buat nyelesain ini dulu gitu ya. Karena kan tanggal 25 nih minggu depan udah pramusim. Nah, sebelum lanjut ke pramusim nih ya. Jersey. Nah, gue mau bilang dulu nih buat teman-teman. Kan tadi kan banyak nih opini-opini tentang Enzo kayak gimana kan. Nah, menurut kamu nih kayak gimana nih? Kamu tulis di komen, nanti kita bakal baca juga. Jangan lupa di-follow Instagramnya Studio Bola sama Twitternya. Di situ kita bisa interaksi. Tulis juga menurut kamu, komenan opini kamu kayak gimana, pasti kita baca. Nanti bakal kita respon ya, tergantung admin-admin ini kan. And one more time, apa tuh? Studio Bola against for racism. Nah, pokoknya kita gitu. Kita anak baik banget nggak sih? Iyalah. Kan? Ya. Pencitraan. Apalagi nih? Ada lagi nih berita terbarunya nih. Kan kemarin ada foto-foto yang lagi training kan ya. Ternyata ada yang balik lagi ke tempat trainingnya Chelsea. Masuk kategori legend ini. Ya, gue kira legendnya Real Madrid kan? Enggak lah. Lah iyalah, 2 kali juara Liga Champions, 1 kali juara Piala Dunia antar klub. Tapi kayaknya dia lebih berkontribusi untuk Chelsea daripada Real Madrid. Ada Eden Hazard yang ternyata balik lagi ke tempat trainingnya Chelsea, Cobham ya. Dan ternyata di sana kira-kira kayak wow, Eden Hazard here we go nih kan. Here we go sih udah. Iya. Cuman ternyata akhirnya Chelsea bekerja sama Eden Hazard buat memperkenalkan jersey home terbarunya kita di tahun 2024-2025 ini. Yang bertema apa tuh? Lu baca? Blue Burn. We burn blue maksudnya. Udah bacanya baca salah. Kebalik ya. Temanya We Burn Blue. Wow, jadi kalau lihat di teaser atau trailernya, jadi kayak ada mawar warna merah tapi kebakar sama api biru gitu kan. Ini banyak banget opini masyarakat Twitter. Bukan mainnya agak Twitter ya. Ada yang suka tapi mayoritas nggak suka karena kelihatannya jelek atau kayak gimana. Mungkin belum biasa aja. Cuman katanya makin kesini kok dilihat kayak masih sama aja gitu kan. Tapi yang kerennya adalah bintangnya ada yang untuk memperkenalkan adalah Eden Hazard. Sampai teman gue di kantor dibilangnya gini nih. Apa?
Chelsea segitunya nggak ada pemain bintang apa ya? Sampai Eden Hazard nih yang disuruh buat promoin gitu kan seorang bintang gitu. Menurut lu gimana nih tentang jersey barunya Chelsea? Kata dulu udah ngomong Chelsea ini rilis jersey baru. Sekarang gua ngomong dari segi harga ya. Oh iya. Jadi harganya itu untuk yang supporter version atau yang stadium shirt itu dibanderol 85 pound sterling. Wah, 85 kali 20.000 tuh. Ya segitulah ya. Segitu dah. Terus berapa? 1,6. Terus buat yang untuk yang player issue atau yang ADV-nya home match-nya itu di harga berapa? Wah, harganya tertutup. Waduh. Ini langsung lihat di ini ya. 126 pound sterling. Waduh, mahal juga ini ya. Iya, sekian. Yang bedain, jadi nanti untuk yang dipakai sama player, walaupun di depannya itu ada motif kayak flame api birunya, di belakangnya itu akan polos biru aja. Nanti gitu di player. Karena untuk nama sama nomor punggung kan. Jadi kalau supporter version nanti tuh flame-nya belakang-belakang. Oh, full. Jadi nanti kalau misalkan ada orang pakai yang full belakang-belakang itu artinya itu supporter version. Jangan dibilang KW. Iya. Tapi kan ini juga ternyata baru dikasih lihat kan jersey-nya doang. Ya. Belum kelihatan nih sponsornya siapa. Takutnya cocok nggak nih misalnya sponsornya punya logo begini, wah kebanting banget nih, nggak cocok. Tadi kalau kita bahas motifnya dulu kali ya. Motifnya tadi kan udah dibilang sama lu terinspirasi dari api biru gitu. Ini kompor gimana nih? Rina ya. Kalau One Piece ini berarti Marco. Oh gitu. Karena api biru. Iya boleh. Kalau di Avatar Azula berarti ya. Oh iya. Ini gimana nih api biru di jersey kita nih? Iya. Tadi udah dibilang temanya We Burn Blue. Berangkat dari inisial flame juga, ya kan? Adanya apa? Bisa dibilang ini seperti api abadi ya mungkin. Jadi gitu. Mungkin yang desainernya Nike ini, desainernya Chelsea ini Nike, dia bisa jalan dari kawah ijen kayaknya. Oh gitu. Ada api warna biru dan yang menekankan bahwa ini adalah kobaran semangat yang api itu di lengannya itu ada aksen oranye. Oh, di lengan ya, sama sini, ada di patch-nya juga sekitarnya oranye kan? Iya. Di circle patch-nya juga ada oranye juga. Nah, deskripsinya adalah seperti ini. Warna aksen oranye itu mewakili jenis api yang berbeda, yang berdasarkan dari golongan-golongan kami, artinya orang-orang di London yang bekerja keras, gitu. Nah, pola wadah peleburan. Jadi flame-nya itu tuh berdasarkan dari sebuah wadah yang habis dipukul di tempat. Nah, percikan apinya itu gambarnya. Jadi Chelsea ini sepertinya sudah ditempa sedemikian rupa. Nah, percikan apinya ini yang terpancar di jersey barunya. Gitu. Nah, intinya adalah warna yang ada di jersey-nya itu merupakan perpaduan antara warisan kaya dari kami dengan budaya anak muda yang populer saat ini. Di mix and match antara heritage dengan teenagers nowadays. Gitu. Nowadays. Ya itu dia maksudnya. Kalau gua ngelihat yang oranye ini ya, yang teringat di gua adalah kan tadi ngomong nowadays. Nggak tahu sih, nanti kita lihat aja ya. Kan kalau yang birunya kan dibilangnya kan api gitu kan, semangat kan. Kalau yang oranye gua ngelihat adalah yang terbayang sama gua adalah Didier Drogba. Karena kan dia kalau misalnya di timnas Partai Gading nih, Ivory Coast pasti kan Partai Gading ya. Hari ini lucu sekali. Terus warna jersey-nya kan orange kan. Orange-nya tuh benar-benar orange yang kayak gini, bukan orange Persija. Beda kan? Belanda. Iya, pokoknya orange-nya tuh kayak gini. Nah, yang gua kepikiran pertama adalah yang gue inget, ini jangan-jangan ada Drogba-nya nih. Kalau gitu kenapa nggak Drogba yang jadi ambasadornya? Nah, Hazard?
nanti yang gue lihat nih, misalnya gue lagi nonton nih, bikin ya anak tuh. lagi nonton Iya. jam 1 kan Chelsea kan, jam 1 pagi kan biasanya kan agak ngantuk gitu kan. Tiba-tiba bola dioper ke depan. Iya. Yang megang Nicholas Jackson nih, Nanang Jackson kan. Gara-gara Conference League ya, Iya. mainnya segitu. Oke. Pas gue lihat ada oren-orennya, gue bilang, oh kayaknya yang bawa bola Drogba deh, bukan Jackson nih. Nah gitu kali. Oke, itu adalah pemikiran fantasi liar dari Rehan. Terus gimana nih buat jersey ini, worth it nggak menurut lu kalau dibeli? Jujur awal ngelihatnya itu jelek ya. Banyak yang bilang gitu. Nah, waktu perilisan jersey ini, reaksi netizen tuh beragam. Apa tuh? Beragamnya condongnya lebih ke yang nggak suka. Oh iya, Iya. banyak ya. Dan biasanya cara untuk sebuah klub menjual apparel mereka kalau dinilai jelek adalah lu panggil tuh legend-legend lu untuk ngepromosiin. Oh. Datanglah Hazard. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Ini terjadi juga di jersey MU di third-nya di musim 2020-2021. Yang third MU yang kayak zebra tuh. Iya. Itu dihujat abis-abisan waktu rilis. Karena jersey third dulu baru jersey home sama away kan. Nah, caranya adalah bagaimana supaya jersey-nya laku? Dipanggil David Beckham. Oke. Untuk ngejualin. Akhirnya tuh jersey lebih laku daripada home-nya. Oh malah gitu. Iya. Wah, Beckham effect ya. Nah, diikuti nih sama Nike dengan manggil Hazard. Kebetulan Hazard juga apparel Nike sama dia berkarir kan. Dan kalau kita ingat selama Hazard di Chelsea, emang penjualan jersey-nya Chelsea paling banyak adalah yang name tag-nya Hazard. Oh gitu. Kalau musim lalu kan Enzo. Nah, cuman ada drama gini, gua nggak tahu deh masih Enzo apa enggak kan. Nah, terus juga menurut lu gimana nih? Ini kalau menurut opini pribadi gue ya. Dan teman-teman juga boleh komentar juga nih, menurut lu sama kayak gue bener ini menurut lu juga atau ternyata enggak nih? Chelsea dari dulu, dari zamannya di Adidas atau Nike, pasti tuh disiapin jersey-nya nggak yang spesial gitu, bisa kayak template mirip sama jersey klub-klub lain. Sedangkan ini apparel Nike Adidas kalau dia nyiapin kayak buat tim yang ring 1 nih, buat Real Madrid, buat Barca, Juventus, pasti dipikirin yang bener-bener. Kalau bisa jangan sampai sama kayak yang lain. Mereka harus rilis dulu, jadi yang lain kayak ngikutin. Menurut lu gitu apa enggak? Soalnya gue selalu iring lihat, ini jersey-nya Madrid mantep banget nih. Sedangkan kalau kita Chelsea, aduh, begitu-gitu aja. Kalau Real Madrid, gue yakin itu different case ya. Gue setuju sih kalau Madrid emang kayaknya template-nya selalu berbeda dengan yang lain. Dan juga Bayern Munchen. Karena Bayern Munchen kan kontrak mati kayaknya sama Adidas ya. Cuma kalau Chelsea, iya juga sih. Dari tahun 2007 waktu kita pertama kali ganti dari Umbro ke Adidas, itu kita makanya tuh template tim Gains gitu. Iya, pokoknya nyamain nama tim-tim yang lain gitu kan. Nama pola tuh tim Gains gitu dari tahun 2007 sampai 2009 sama. Nah, di tahun 2010 baru kita dapat pola yang berbeda. Emang berbeda dari yang lain tapi jelek. Nah, itu. Nah, tapi biasanya kalau Chelsea dapat jersey yang aneh atau menjurus ke jelek, ujungnya juara. Oh malah gitu. Iya. Benar. Yang paling aneh nih ya menurut gue ya. 2010 yang tempelan di sini nih. Nggak jelas banget kan. Double winner. Terus yang garis-garis 2012 yang tempelan juga di sini. Double winner lagi. Ya kan. Terus 2015 yang kayak baju tidur. Garis-garis. Juara juga double winner. Pokoknya gitu ya. Iya. Nah, gara-gara gue ngerasa kok home-nya gini yang enak ya. Giliran ada jersey kedua, jersey away atau jersey third, yang menurut gue wah nih desainnya beda nih dari yang lain nih. Ujung-ujungnya jadi kayak lebih bagus. Makanya pasti gue selalu beli tuh yang jersey kedua atau ketiganya malah. Dan lu udah tahu away sekarang kayak gimana? Kayak gimana tuh? Kayak timnas Inggris. Ini masih leak nggak sih? Hah? Masih liket nggak sih, kan belum dirilis kan? Iya, cuman yang udah sih liketnya bener mulu ya. Iya. Terus ada juga jersey-nya udah tercium bau runner up. Nggak dapat piala lagi masa. Dia. Tapi ada juga yang liketnya dibilang yang leak ya. Oh, yang hitam. Iya. Bagus tuh. Karena logo Nike-nya melengsong. Merah cuy, naik ke atas. Turun. Kan begini jadinya nih. Oh, kayak huruf J. Oh, kalau J turun dong. Iya, jadi J, jadi kayak Juventus. Iya.
Iya. Oke deh, ya gitu Ini deh. kan lain dari yang lain. Belum Iya, pernah ada yang kayak gini kan. Nah, Tapi kita perlu satu episode ini sendiri kan ya, bahas iya jersey pokoknya ya. gitu kan. Ini buat teman-teman jangan lupa ya, coba kasih tahu menurut lu gimana. Kalau Ya. menurut gua kan gitu, menurut Bang Wanda kan Kita menurut dia sepakat gitu. tahu ini, sepakat kalau itu jelek. Iya. Jujur aja. Mana belum ada ini sponsornya jadi nggak tahu nanti cocok apa enggak kan. Iya. Sponsor yang udah santer nih. Mm-mm. Jadi Ek Bali sama tim Mm-mm. udah mendekati salah satu maskapai penerbangan di Saudi Arabia. Artinya Riyadh Air. Oke. Nah, Riyadh Air ini mau ngasih 20 juta euro Per tahun. per tahun. Tapi board Chelsea minta maunya 40 juta pounds sampai 50 juta pounds per tahun. Oke. Tuh timpang banget tuh. 2 kali lipat itu. Iya, dan itu dari euro ke pound sterling kan. Mm-mm. Currency pun beda. Nah, ternyata Juventus juga sekarang nggak punya sponsor utama. Oh, Kalau bukan lu Jeep tahu. lagi. Bukan. Oke, lagi nyari juga Nah, ya. si Riyadh Air ini lagi pitching kedua nih, kedua ini. Antara Juventus atau Chelsea. Itu dia. Nah, dia masih milih mendingan Juventus main Champions League gitu kan. Champions League, terus juga apa? Jersey-nya bagus. Itu dia. Oh, punya stadium sendiri gede. Chelsea kan stadiumnya masih rada Chelsea menengah juga ke bawah. sendiri. Yang penting sendiri yang penting. Iya. Iya. Itu Intinya kan. lagi pitching Riyadh Air dan yang udah pasti besok tuh Infinite Athlete ya bakal jadi sponsor lengan. Oke, jadi di Gitu. sebelah kiri ya, udah bukan Bing X lagi ya. Ya, karena Big X sudah pindah ke jersey latihan. training. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang mau beli juga nanti kasih tahu. Biasanya kan udah ada nih orang yang ternyata duitnya nggak kehitung ya. Iya. Kayak daripada duit nganggur di rumah basi nanti kan gue beliin jersey Chelsea. Kasih tahu juga lu setelah beli jersey baru ini yang lu rasain apa gitu kan. Apakah ternyata emang agak kurang nih, gue ngeliatnya kalau dipakai sama orang Asia nih, kita Indonesia jadinya gimana gitu kan. Karena kalau kita pakai kita kayak ya batik. Tapi biasanya nanti Chelsea Indonesia pasti dapat nggak sih dari Chelsea dari Stamford Bridge? Dapat pala kau beli. Oh, Katanya dapat. kalau dapat langsung dari sana kan lumayan, ada tanda Siapa tangannya. kita? Pokoknya gitu deh buat jersey ya. Iya. Semoga kalau ada yang berpikiran ya mau bagus jelek yang penting kita tetap support Iya, lah ya. bener. Kalau kata Coach Justin ya, Apa? Ya? cara dia mensupport tim yang dia suka yang Adalah mandang dengan agak cara? merah itu adalah dengan cara membeli jersinya. Misalkan yang bagus dan juga yang name tag-nya pemainnya. Aduh, yang original. Nah, itu kalau beli yang dia. KW nggak nyampe duit lu. Nah, iya itu benar. Gitu. Dan merchandise juga yang original. Nah, Gitu. misalkan ternyata itu karena buat ngebantu klubnya buat beli pemain di next seasonnya. Iya. Nah, itu yang baik-baik harus kita promoin, Gila. kita ikutin. Cocok banget jadi bekas satu nih. Nah, itu kan tadi soal Jersey. jersey nih yang baru. Ah. Kita ke transfer update dulu gimana nih. Walaupun kan transfer kalau kita lihat kan masih 1 bulan lagi nih sampai bulan Agustus kan. Tapi kan ini akhir-akhir Juli nih. Kalau kita lihat yang Chelsea udah beli ternyata yang baru nih yang belum kita bahas kemarin adalah Renato Veiga. Siapa? Renato Veiga. Veiga. Wah. Renato Veiga. Ini anaknya versatile banget kan. Walaupun walaupun mukanya sangar gitu. Boros banget ya. Umurnya baru 20 tahun. Ini kayaknya kumis deh, berat di kumis gak sih? Iya, mukanya kayak tukang pukul emang. Sama kayak Gusto gak sih? Oh iya. Gara-gara kumis. Kalau Gusto gitu. masih ada ini, masih ada Baby kayak face, masih agak baby face. ABG masih ada. Masih ada. Kalau ini gue pertama kali gue lihat, anjing serem banget, abang-abangan. Ganti Tapi dia, lu bilang tadi versatile, ya juga sih. Dia bisa bermain di 3 posisi. apa aja tuh? Defender, midfielder, DM. central back CB, dan juga left back. Left back dan dia kakinya kiri. Iya, ini Wah, kiri. banyak banget nih kaki kirinya Chelsea nih ya. Kesenangannya Mahrez kan buat inverted. Iya, buat main ke tengah gitu. Dan jadinya Chelsea nih punya 3 back kiri jadinya kan. Ya, Chilwell, saat ini ya. Cucurella, Cucurella, Iya. sama Veiga. si Renato Veiga ini. Uh-uh. Menurut lu apakah akan stay Dan di 3 satu ini? lagi, Gilchrist. Gilkis di kiri juga. Iya, Dia di bukannya kiri. central back atau bisa di kanan? Kemarin kan lebih sering di kiri kayaknya.
Karena kan ada Malo Gusto sama ada Reece James. Nah, ketika Malo Gusto ternyata sempat cedera Dan atau Disasi kelelahan, juga kanan. iya, Gilchrist atau Disasi yang Iya. diambil kanan. Nah, menurut lu akan tetap Chelsea mengarungi musim depan dengan 3 bek kiri ini? Karena si Renato ini kan kirinya bisa versatile ya. Bisa jadi DM juga atau center back. Atau bakal ada yang dijual nih? Kalau kita ngelihat di situsnya Chelsea ya, sekarang tuh total pemain Chelsea ada 44. 44. Udah sama Kepa. Udah balik semua. Udah balik semua ya. Iya. Lukaku gitu-gitu ya. Even Malangsar tuh juga masih catat, ya kan? Nah, udah pasti dari 44 ini bakal setengahnya atau 10, 14 deh 14. 30 tuh pasti ini sisain. Yang ke register buat Premier League kan 25 nih. 25 ya? 25. Oh ya, oke. Paling buat yang umurnya dia di bawah U21 bisa tuh tetap main tapi nggak perlu Di diregister. Premier League 2 ya? Enggak, tetap dimain di Premier League bisa tapi nggak perlu diregister. Oh iya. Berarti kayak si ini bisa dong, kayak si siapa? Casade gitu. Masa KCD 21. Kayak di bawah Gilchrist. 20, di bawah 20 ya. Gilchrist kan nggak ini tuh belum 21. Jadi dia bisa main aja nggak perlu diregister. Oh gitu, oke. Menurut lu bakal ada yang dijual lagi nggak? Nah, Atau kalau ternyata kita kan ngomong yang udah resmi aja ya. Tapi kalau misalkan nanya kayak gitu, gue ngambil satu sampel yang isu paling hangat itu Petrovic. oh iya baru nih. Petrovic mau dilawan ke Serie A. Dan klub yang paling pengen rekrut dia itu ada Genoa sama Bologna. Oh malah mau ini. Gitu. Nah, yang gantiin Petrovic yang paling santernya adalah Lunin. Mau Chelsea malah mau beli Lunin. Iya, itu isunya. Dan isunya. Kepa lagi nunggu Kepa, antara dia ke Madrid atau dia ke Arab. Iya. Menurut lu lebih suka Kepa kemana? Ya, jangan di Chelsea sih. Apa? Jangan di Chelsea. Sudah segitu kecewanya ya. Enggak, maksudnya dia kalau di Chelsea nggak berkembang gitu, mending di luar Chelsea aja. Kenapa harus Lunin? Kenapa nggak kemarin ada goalkeeper yang ternyata namanya naik banget di Euro? Gue suka banget tuh sama kipernya Valencia itu, Mamardishvili. Kiper mana? Kipernya Georgia yang save paling banyak. Oh dia itu ya? Itu dia, masih muda juga, di bawahnya Diogo Costa. Kalau boleh jujur gue nggak terlalu concern ke kiper ya gitu. Karena menurut gue PR-nya Chelsea itu ya di central forward gitu. Oke. Dimana kita tahu Osimhen udah merapat ke PSG sekarang. Oke, walaupun belum here we go ya. Iya, jadi untuk kiper kayaknya gue nggak begitu bisa banyak ngomong karena menurut gue Petrovic itu udah lumayan oke gitu. Ditambah backnya aja yang harus lebih disiplin. Dan kita nggak tahu juga nanti role-nya seperti apa untuk defender Chelsea ketika diserang. Gitu loh. Oke. Untuk yang dijual tadi kan itu ya, kita masih belum tahu yang nanti gimana karena masih ada 44 squad Chelsea nih. Ya. Yang dibeli selain kira-kira tadi ada Lunin atau ternyata yang lain adakah? Ya paling kayak pemain yang kemarin-kemarin tuh kita bilang. Osimhen. Ada Mark Guehi, Itu kan udah terus KDH, fix. udah fix. Udah ikut Tosin, training juga. Udah. Tosin, KDH. Dan Kunku sehat. Enggak sehat. Lavia sehat. Fofana 1, Fofana 2 sehat. Atau Calafiori, katanya ada tuh Chelsea mau. Nah, Calafiori itu lagi diincar sama Arsenal juga. Oh, mungkin karena back kirinya Arsenal kan kembang kempis ya. Iya. Terakhir kan si Kiwior cedera, terus si Zinchenko cedera juga. Pokoknya mereka tuh krisis back kiri. Nah, Calafiori kalau ke Arsenal menurut gue ya, itu tepat banget sih buat Arsenal. Kalau Chelsea enggak karena Chelsea udah beli Renato tadi ya. Iya. Oke, adakah kemungkinan Chelsea ngedatengin pemain baru lagi atau ternyata udah dicukup segitu aja karena emang ternyata udah dilihat hampir 100 juta nih. Kalau dari gue sih kayaknya nggak bakal ada mega transfer lagi ya. Artinya kita beli paling buat pemain-pemain yang bakal di loan gitu. Dan yang udah pasti di loan itu kemungkinan adalah si ini Lukaku, Kepa udah pasti di Malangsar. Napoli, Oh ya Malangsar ke ini Lens. Oh iya Inggris, Liga Prancis. Iya, yang udah tertarik sama dia. Lukaku lagi berusaha negosiasi ke Napoli. Karena Conte
ngelatih Napoli. Betul. Nah, Kepa kayaknya diperpanjang di Real Madrid atau dia bakal ke Arab, dan Sterling pun juga masih diincar sama salah satu tim Arab. Gitu ya, belum Ya. tahu nih. Kemungkinan kalau misalnya Sterling cabut, pasti ada yang nanti gantiin tempatnya Sterling nih. Sebelumnya kan ada Olis, ternyata Olis ke Munchen kan. Ya. Ada yang bilang Chelsea katanya juga pengen ngerekrut pemain muda Brazil lagi nih. Yang entah kabarnya masih belum tahu gimana kan. Ya. Banyak banget nih kita mau beli pemain Brazil kayaknya ya. Iya. Terus ada lagi yang mau dikasih kabar nih tentang transfer update-nya Chelsea. Doang sih paling. Itu ya. Iya. Next kita bilang kalau misalnya udah nih transfer buat menuju musim depan kan kita harus lihat nih pramusimnya kayak gimana. Ya. Kalau kemarin pramusim di under Pochettino kita lihat kan pasti ternyata Kita pemain juara IPL Series. wih di IPL Series tapi bukan Premier League sesungguhnya kan. Iya. Chelsea ternyata di situ ngeliatin progres yang bagus nih. Wah, pramusimnya udah bagus gitu Iya. kan. Modric kesurupan Hazard, Jackson kesurupan Drogba, Engkungku ngegolin juga, nggak ada kelihatan mau Ian cedera. Maatsen kesurupan Roberto Carlos. Ian Maatsen inget banget tuh gue. Nah, buat tur pramusim tahun ini, Iya. kira-kira menurut lo gimana? Ke Amerika lagi kan ya? Ke Amerika lagi. Ini kita syuting tanggal 19 kan? Yoi. Nah, tanggal 25 Chelsea langsung langsung main di California, ketemu Wrexham. Artinya seminggu lagi. Oh, timnya Deadpool tuh. Ya, timnya si Ryan Ryan Reynolds. sama Mike Guhue. Wah. Dua tuh. Nah, dan jeda 3 hari dia akan ketemu lagi sama Celtics. Glasgow Celtics di Oke. Amerika juga. Setelah itu dia akan 3 hari lagi akan lawan klub Amerika, dan 3 hari lagi setelah itu dia akan ketemu sama City, dan seminggu dari itu bakal ketemu Real Madrid. Lalu 3 hari setelah itu ketemu Inter Milan, dan baru seminggu setelah ketemu Inter Milan match pertama lawan Manchester City. Waduh, ini agak padet ya. Semoga sih musim ini Chelsea jangan sampai banyak cedera lagi ya. Iya. Nah, yang lu lihat di tur pramusim ini, apa yang bakal lu highlights nih? Sekarang tuh yang bukan anehnya ya, yang bikin kita excited tuh YouTube-nya Chelsea Yoi. sering nge-upload suasana latihan Enzo Maresca gitu. Sumpah itu gue kalau misalkan nggak tahu ya, misalnya lagi lewat jalan lagi jalan di pinggiran ada toko yang nayangin YouTube itu, gue pasti bakal ngira, wih gila nih ada yang nayangin latihannya Pep nih. Wah. Suaranya mirip, gaya ngaturnya itu mirip, bahkan cara ngomongnya tuh mirip banget kayak Pep. Ini sorry ya, gue harus bilang emang terlalu Pep sentris kayaknya Enzo Maresca gitu. Dan pemain-pemain kayaknya tuh semangat gitu dari muka-mukanya. Excited lah Excited ya. gitu. Even kayak si siapa? Tosin. Bukan, kayak Santos gitu. Andre Terus Santos. Broha yang di pinggir jurang nggak bakal pindah atau loan gitu. Itu masih semangat gitu, masih kayak wah gue bakal main di sini musim depan nih gitu. Artinya aura positif ini seharusnya bisa dibawa Maresca dari awal sampai akhir gitu. Karena kita tahu Chelsea masih main di Eropa ya, walaupun di Liga Melon. Iya. Nah, jadi kalaupun emang Chelsea mau dibikin skuad yang gemuk, harus bisa dibagi porsi-porsi mainnya sih gitu. Iya. Ini gue pengennya nih ya kayak si Casade, si KDH gitu yang pernah main sama Maresca di Leicester, itu dipertahankan gitu tuh Casade. Kalau KDH pasti pertahankan sih. Gitu. Artinya kita bisa ngelihat ada double pivot yang bisa nge-backup Caicedo sama Enzo gitu. Oke. Dan gue harapnya nih pemain-pemain tuh juga serius ngehadepin pramusim. Oh iya. Kalau nggak serius atau nyantai-nyantai aja, bisa kemungkinan lu bakal di loan sama Enzo Maresca gitu kan. Ya udahlah lu cabut aja, ini kayak lu nggak mantep gitu kan. Kita juga harus ngelihat, jadi kita bisa tahu nih, wah ini emang kayaknya nih worth it nih buat dia di musim depan nih. Kayak Cole Palmer aja, dia abis main di final Euro, ternyata nggak ngambil liburan, nggak ngambil holiday, walaupun ternyata dia dapat hak untuk liburan kan. Dia malah ternyata udah balik lagi latihan ke tempat fitness. Dia liburan itu. Tapi dia fitness doang. Liburan juga. Iya, maksudnya kalau misalkan nggak liburan itu pas hari ketiga latihan itu dia datang kan. Ini masih nggak ada. Enggak.
Tapi tetap Cucurella masih pesta. Enzo baru tadi ngelihat dia dari ban naik pesawat. Palmer baru nge-gym doang gitu. sama trainer kan, Ya. tetap mau menjaga kebugaran lah gitu kan. Terus ada yang lu lihat lagi kemungkinan apa mungkin lagi kayaknya Chelsea musim tahun depan gitu ya. Iya. Turnya jangan ke Amerika lagi atau misalnya Oh, langsung selagi ke yang- Asia. Selagi yang punya Todd Bowley kayak Amerika terus. Amerika terus. Iya. Aduh, dia harus cobain ke Indonesia kayaknya. Tapi kan? ada yang seru sih dari kepemilikan Todd Bowley ini. Apa nih? Itu Chelsea main di stadiumnya di LA Rogers kalau nggak salah ya. Itu tuh mewah banget gitu loh stadiumnya. Itu yang bakal dipakai. Itu yang jadi stadion pembukanya Copa America kemarin. Argentina lawan Kanada dan jadi stadion yang dipakai buat Piala Dunia 2026 besok. Oke. Gitu. Ada lagi mau yang lo tambahin? Segitu dulu deh. Segitu dulu ya. Ada yang mau dibaca nggak nih dari komen-komenan YouTube kita? Terakhir kan lu sama Bang Karyo kan ya? Iya. Jadi biar teman-teman tahu juga nih, kita bacain komen YouTube-nya. Ya taunya dengan cara kita balasin aja pakai akun official Nah, gitu. itu pokoknya kamu jangan lupa ya teman-teman ya. Kalau misalnya lagi nonton kayak mau komen kayak, yang pertama bang, itu nggak apa-apa, santai aja. Nah, udah jam 11 nih, ayo. Buat teman-teman jangan lupa juga yang belum subscribe, kita ingetin lagi sekali lagi jangan lupa kamu subscribe juga ya. Jadi biar nanti di YouTube kamu kalau kita ada video terbaru itu bakal langsung kelihatan paling atas gitu kan. Itu dia. Terus juga jangan lupa kamu like juga, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea atau ke pasangan kamu atau juga ke ade sepupu gitu yang belum ngerti bola. Jadi biar dia nanti jadi suka Chelsea gitu kan. Ya. Terus juga jangan lupa di follow Instagram, sosial medianya Studio Bola. Kita punya Instagram, kita juga punya Twitter di sana. Nanti kita bisa interaksi juga kalau ada yang baru-baru. Pokoknya nanti kamu bisa jadi orang pertama yang tahu. Terus jangan lupa kamu bisa sawer kita di Saweria karena Saweria udah ada isinya belum kemarin? Apa? Lu megang. Megang Bang Karyo soalnya nih. Nanti kita tanya lah ya. Ya, Udah ada apa belum gitu ya. Oke, segitu dulu ya. Rehan pamit dulu karena abis ini kita mau kemana lagi nih? Nanti gue pulang ke Manggarai. Weh, Wanda pamit. dadah.